Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juli Sisana Madibrata dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unikat Majaya, Prodi Akuntansi, dan saya akan menjelaskan materi mata kuliah Komunikasi Bisnis tentang teknik penulisan resume dan surat lamar. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai teknik penulisan resume dan surat lamaran kerja, kita perlu memahami situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Saat ini, seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dihadapi oleh situasi pandemi COVID-19 atau dikenal juga sebagai pandemi virus corona. Hal ini tentunya menyebabkan banyak perusahaan mengurangi permintaan atas tenaga kerja dan melakukan PHK kepada pekerjanya demi menyelamatkan bisnis mereka. Selain itu, perusahaan semakin selektif dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas perusahaan mereka yang memiliki kompetensi diri dan karakter yang baik, berintegritas, dan mampu bekerja sama dalam tim. Kemudian, apa saja yang dunia kerja harapkan pada pencari kerja? Sekarang ini, perusahaan lebih mengharapkan pencari kerja yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan dunia dinamika bisnis, memiliki kompetensi kerja secara mandiri maupun bekerja sama dalam satu tim, memiliki beragam keterampilan misalkan soft skill, merupakan lulusan perguruan tinggi yang dikenal, mampu beradaptasi dengan aneka ragam budaya, dan mempunyai wawasan internasional seperti mempunyai kemampuan berbahasa asing dan memiliki pengetahuan yang tinggi tentang budaya luar. Untuk itu, kita perlu membuat resume dan surat lamaran kerja yang menarik dan berkualitas agar mampu bersaing dengan pelamar kerja lainnya. Dalam merencanakan resume, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menganalisis situasi sekarang ini dengan melihat kondisi dunia sekarang. Misalnya, sekarang ini dunia telah masuki era revolusi 4.0, di mana perusahaan lebih mencari orang yang ahli dalam menggunakan teknologi agar mendukung usahanya. Kemudian mengumpulkan informasi yang diperlukan, seperti mencari tahu kualitas produk apa yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, memilih dan menentukan platform atau media apa yang akan kita gunakan untuk membuat resume. Misalkan kita ingin membuat resume menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Canva. Yang keempat, menyusun informasi dengan mengungkapkan kemampuan dan kelebihan kita. Dan yang terakhir, memilih bentuk resume sesuai dengan latar belakang dan tujuan resume yang dibuat. Dalam memilih bentuk resume, terdapat 3 jenis bentuk resume yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah resume kronologis, lalu resume fungsional, dan yang ketiga resume gabungan. Resume kronologis merupakan format yang paling populer di kalangan pencari kerja dan perekrut. Format ini menempatkan pekerjaan yang sekarang kemudian diikuti pekerjaan yang sebelumnya sampai pekerjaan yang pertama. Perekrut dan manajer sumber daya manusia lebih menyukai tata letak ini karena memberi mereka kemudahan untuk mencerna lintasan karir pelamar, karena format ini menyoroti perkembangan karir mereka dan meningkatkan cakupan tanggung jawab dan keterampilan mereka. Lalu resume fungsional. Resume fungsional merupakan format resume yang memuat daftar skill dan pencapaian di awal, sambil memindahkan fokus dari riwayat pekerjaan. Resume fungsional seringkali dicurigai oleh perekrut karena keterbatasan riwayat pekerjaan dan pelamar, karena hanya berisi tentang skill dari pelamar saja. Lalu yang ketiga adalah resume gabungan. Resume gabungan merupakan format resume yang merangkum kualifikasi atau merangkum pencapaian yang menyoroti bagian paling menonjol dalam karir. Namun riwayat kerja tetap mencakup detail uraian kerja, skill, dan pencapaian lainnya yang tidak dicantumkan dalam rangkuman. Resume gabungan sangat cocok untuk orang yang tidak memiliki banyak riwayat pekerjaan sebelumnya. Selanjutnya, dalam menulis resume, ada beberapa hal yang harus kita muat. Yang pertama, menulis isi resume secara jujur dan menyesuaikan dengan tuntutan penerima. Yang kedua, menggunakan frasa singkat dan menarik dengan kata benda dan kata kerja yang kuat. Yang ketiga, mencantumkan informasi personal seperti nama, alamat, dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Yang keempat, menuliskan tujuan karir agar menarik perhatian perekrut. Yang kelima, mencantumkan pendidikan terakhir. Dan yang keenam, mencantumkan pencapaian atau prestasi, pengalaman kerja, dan kemampuan agar menjadi pertimbangan perekrut. Melengkapi resume meliputi revisi untuk isi kualitas, kemudian menentukan media untuk membentukkan, dan mengoreksi kesalahan sebelum didistribusikan atau mempublikasikannya secara online. Merevisi resume untuk kedalaman dan keringkasan sangat penting, karena manajer atau seorang rekruter menginginkan informasi penting dari diri kita, meliputi keahlian atau top skill kita, pekerjaan kita sekarang, dan pendidikan.
Singkirkanlah detail informasi yang tidak diperlukan sampai resume menjadi singkat, padat, dan jelas. Karena resume menjadi tiket kita untuk lanjut ke tahap wawancara sebelum mendapatkan pekerjaan. Kemudian dalam melengkapi resume, gunakan desain yang sederhana dan hindari penggunaan warna yang mencolok agar berkesan formal. Usahakan dalam resume meliputi jenis dan ukuran dan huruf yang menarik dan mudah untuk dibaca, kemudian penulisan istilah yang benar dan menghindari typo, kemudian tidak menggunakan kolom, menghindari penggunaan simbol matematika dan istilah asing, dan menempatkan nomor telepon atau HP dan alamat email dalam baris terpisah. Dalam mengoreksi resume, usahakan resume yang telah dibuat benar-benar sempurna dan tidak ada satupun kekurangan dan informasi yang terlewat. Langkah terakhir dalam mengerjakan resume adalah mendistribusikan resume tersebut dengan memperhatikan instruksi pengiriman yang disediakan oleh ketentuan yang diberikan pihak perusahaan. Resume dapat didistribusikan atau dikirimkan melalui pos atau langsung ke perusahaan dengan bentuk cetak, melalui email perusahaan dalam bentuk Word atau PDF, mengupload di website perusahaan, dan mengirimkan ke situs-situs pencarian kerja seperti Jobstreet, LinkedIn, Career Urban Hire, dan situs-situs lainnya. Selanjutnya membuat surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari resume yang menjelaskan alasan mengapa kita mengirimkan serta menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh oleh pembaca agar membaca surat lamaran dan resume yang dibuat secara singkat, jelas, dan jujur. Dalam membuat surat lamaran kerja, usahakan surat lamaran kerja dibuat secara spesifik, tidak membuat gaji yang diminta, singkat, padat, dan jelas, menunjukkan sedikit kepribadian, dan menunjukkan dengan kualitas yang tinggi. Agar memudahkan dalam menyusun surat lamaran kerja, kita bisa menggunakan metode AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, dan Action. Pada metode attention atau perhatian, pelamar kerja harus dapat meyakinkan lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat. Kemudian pada metode interest atau ketertarikan, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga pencari kerja mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Pada metode desire atau hasrat, pelamar kerja harus dapat menemukan hasrat pembaca atau lembaga yang membuka lowongan pekerjaan untuk mengetahui lebih lanjut tentang yang dituliskan dalam surat lamaran kerja. Kemudian yang terakhir, pada metode action atau aksi, pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan yang sesuai dengan harapan penulis lamaran kerja. Berikut ini merupakan contoh surat lamaran kerja dan resume yang telah saya buat. Pada halaman pertama ini merupakan contoh dari surat lamaran kerja. Pada bagian kanan atas ini saya menuliskan kepada yang terhormat, pimpinan dari PT Skyfall atau merupakan perusahaan yang ingin saya lamar untuk bekerja. Kemudian saya juga mencantumkan cabangnya itu di mana, lalu lengkap juga dengan alamatnya. Kemudian pada paragraf pertama ini saya mendapatkan informasi ini dari Harian Kompas. Nah, paragraf pertama ini merupakan bagian dari metode attention dari AIDA seperti yang saya sudah jelaskan. Kemudian pada bagian tengah ini merupakan data-data diri saya. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat dan telepon HP. Kemudian pada paragraf ini merupakan bagian dari interest atau ketertarikan pada metode AIDA. Di sini saya menjelaskan ketertarikan saya mengapa saya ingin melamar di perusahaan tersebut. Kemudian saya melampirkan juga dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan ini. Di sini ada foto K3x4, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKCK, dan fotokopi pengalaman kerja. Kemudian pada paragraf ini merupakan bagian dari AIDA, yaitu desire atau keinginan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Saya juga mengungkapkan keinginan saya mengapa saya ingin melamar di perusahaan tersebut. Pada akhir merupakan bagian action, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Nah, ini merupakan contoh dari resume yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan platform atau aplikasi Canva dalam membuat resume ini. Tentunya teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi lain selain Canva. Namun saya lebih merekomendasikan Canva karena Canva menyediakan template-template yang menarik dan teman-teman juga bisa berkreasi sesuai dengan kreatif teman-teman masing-masing. Nah, ini merupakan contoh dari resume yang saya buat. Di sini ada foto saya, kemudian saya juga mencantumkan nama dan spesialis saya atau jabatan saya, yaitu manajer pemasaran.
Lalu ini merupakan profil pribadi saya secara singkat. Lalu ini merupakan kontak yang bisa saya hubungi dan juga alamat dan juga ID LinkedIn, lalu telepon WhatsApp atau email. Kemudian ini merupakan pendidikan saya. Untuk pendidikan saya lebih prefer menggunakan pendidikan terakhir, yaitu di bagian universitas. Kemudian ini merupakan list dari keahlian saya atau skill. Pastikan juga teman-teman dalam menaruh skill di sini sesuai dengan spesialis perusahaan tersebut agar mudah dinotis. Kemudian ini juga data dari pengalaman kerja saya, dan ini juga merupakan peran saya selama saya berada di perusahaan tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf bila ada kata-kata tidak berkenan atau kesalahan kata. Semoga materi saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman untuk lebih memahami tentang resume dan surat lamaran kerja.